Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Perang Khandaq. Apa sih yang dimaksud dengan Perang Khandaq itu? Perang Khandaq merupakan perang yang paling berat dalam sejarah Islam. Perang ini terjadi pada tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Perang ini melibatkan 3.000 pasukan muslimin melawan 10.000 pasukan yang disebut dengan pasukan Al-Ahzab atau sekutu. Mengapa perang ini disebut paling berat? Karena perang ini menggunakan strategi yang sangat unik, yaitu menggunakan strategi pembangunan parit yang dibangun selama 6 hari oleh para pasukan muslimin. Perang ini dinamai Perang Khandaq karena adanya parit yang digali oleh umat Islam dalam upaya melindungi kota Madinah. Kata Khandaq yang dipakai dari bahasa Arab yang artinya itu yang telah digali. Latar belakang terjadinya Perang Khandaq yaitu adanya suatu kaum bernama kaum Nadir yang mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Bani Nadir melanggar kesepakatan yang telah disetujui dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah tersebut merupakan sebuah perjanjian konstitusi yang dibuat oleh Nabi Muhammad dan para pemimpin di Madinah. Piagam Madinah berisi perjanjian perdamaian, hukum, dan kerjasama pertahanan, dan semua aliran religi yang ada di Madinah memiliki kebebasan dalam menjalankan ibadahnya. Suatu ketika Bani Nadir melanggar perjanjian Piagam Madinah dengan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW sudah mengetahui kejahatan tersebut melalui peringatan yang diberikan oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengusir Bani Nadir dari kota Madinah. Namun Bani Nadir menolak untuk meninggalkan kota Madinah dan mempersiapkan perang karena mendapatkan dukungan dari klan Yahudi yang lainnya, yaitu kaum Ghatafan. Dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin mengepung kampung Bani Nadir, namun Bani Nadir menyerah karena bantuan dari kaum Ghatafan tidak kunjung datang dan Bani Nadir putus asa. Akibatnya, Bani Nadir pada peperangan tersebut dinyatakan kalah. Tidak terima akan kekalahan pada peperangan sebelumnya, kaum Nadir memendam dendam. Beberapa kaum Nadir pergi ke Mekah dan menemui Abu Sufyan untuk membuat kesepakatan koalisi antara Bani Nadir dan kaum Quraisy Mekah. Hasil dari kesepakatan tersebut yaitu Abu Sufyan menyetujui untuk ikut andil dalam peperangan yang akan dilakukan oleh kaum Nadir. Koalisi tersebut bertambah kekuatannya seiring masuknya kaum Ghatafan ke dalam koalisi tersebut. Selain dendam atas kekalahan perang sebelumnya, ada alasan lain mengapa kaum Quraisy ingin ikut andil dalam perang tersebut, yaitu karena datangnya kaum muslimin ke Madinah merupakan suatu ancaman besar yang harus dimusnahkan. Bergabungnya kaum Nadir dan kaum Ghatafan dalam peperangan ini membuat Abu Sufyan berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan. Mendengar kabar itu, Nabi Muhammad SAW segera menyusun strategi dengan para sahabatnya karena pasukan yang akan dihadapi sangat besar. Karena Nabi Muhammad SAW hanya bisa mengumpulkan 3.000 pasukan saja. Setelah membandingkan dengan pasukan musuh, Salman Al-Farisi selaku
suku sahabat Nabi mengusulkan agar dibuatkan parit melingkar untuk melindungi kota Madinah. Setelah Nabi Muhammad menyetujui saran dari Salman Al-Farisi, sebanyak 3.000 pasukan muslim bergotong royong membangun parit sebelum para pasukan koalisi Quraisy Yahudi datang untuk berperang. Setelah 6 hari bergotong royong, parit itu berhasil dibangun sebelum para pasukan datang berperang. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriyah. Pasukan koalisi atau yang dikenal sebagai pasukan Al-Ahzab datang untuk menyerang. Namun, tak disangka-sangka oleh para koalisi bahwa pasukan muslim membangun sebuah parit. Karena pembangunan tersebut, hal yang bisa dilakukan oleh pasukan Al-Ahzab adalah melakukan pengepungan dan mencari celah untuk bisa masuk ke kota Madinah. Dan juga para pasukan muslim dan pasukan Al-Ahzab melakukan penyerangan jarak jauh berupa saling memanah. Upaya menerobos parit pernah berhasil dilakukan oleh beberapa pasukan Al-Ahzab. Namun, aksi mereka berhasil diatasi oleh pasukan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Ada juga beberapa pasukan Al-Ahzab yang mencoba melompati parit, namun mereka gagal untuk melompat dan berhasil dihabisi oleh pasukan muslimin. Berhari-hari bahkan berminggu-minggu, pasukan koalisi mulai mengalami perpecahan. Kaum Yahudi menolak untuk bertempur dengan sabar. Namun Abu Sufyan terus memaksa mereka untuk terus bertempur melawan kaum muslimin. Kemudian Abu Sufyan yang merasa dikhianati oleh Yahudi membuat pasukan koalisi tidak solid lagi, atau mereka bisa dibilang tidak bisa untuk bekerja sama lagi bertempur melawan kaum muslimin. Setelah 1 bulan penuh melakukan pengepungan dan juga bertempur, badai musim dingin terus melanda kota Madinah. Dan itu membuat para pasukan koalisi menderita. Dan juga bantuan yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pasukan koalisi, yaitu bantuan dari klan Yahudi yang berada di dalam kota Madinah tidak kunjung datang. Akhirnya pasukan koalisi memutuskan untuk mundur dari peperangan akibat tidak tahan dengan cuaca pada saat itu. Mendengar kabar itu, Nabi Muhammad SAW mengutus Hudzaifah untuk melihat kebenarannya. Pasukan koalisi tidak sempat membawa alat tempur mereka. Mereka kocar-kacir karena sudah tidak tahan dengan cuaca ekstrim yang melanda Madinah. Akibat perang Khandaq yang terjadi itu, perang Khandaq memiliki dampak yang signifikan. Yang pertama adalah penguatan Muslim di Madinah. Kemenangan ini memperkuat posisi umat muslim di Madinah dengan mengurangi tekanan dari suku-suku yang menentang dan meningkatkan kepercayaan diri komunitas muslim. Yang kedua, ada persatuan di kalangan muslim. Perang ini menunjukkan kemampuan umat muslim untuk bersatu dalam menghadapi ancaman. Yang ketiga, ada perjanjian dan diplomasi. Setelah perang, Nabi Muhammad berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa suku, termasuk Bani Khuza'ah, yang memperkuat basis sosial dan politik umat Islam di Arab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.